Gelapnya malam mulai menyelimuti. Siap untuk sedikit cerita pengantar tidur yang bikin merinding. Selamat datang di channel The Story of Agung. Kali ini aku akan membawamu ke sebuah kisah dongeng sebelum tidur. Sebelum kita mulai, jangan lupa ya, dukung terus channel ini dengan cara subscribe, kasih like. Kalau kamu suka ceritanya, tinggalkan komentar di bawah. Dan yang paling penting, nyalakan lonceng notifikasinya, biar nggak ketinggalan cerita-cerita seru berikutnya. Cerita ini dimulai ketika ada seorang anak perempuan kelas 5 SD yang bernama Darcy. Bisa dikatakan kalau Darcy ini adalah seorang anak yang memang tidak memiliki nasib yang baik seperti anak-anak pada umumnya. Itu dikarenakan Darcy diadopsi oleh orang tua angkat yang memiliki sifat tidak baik, yang selalu jahat dan juga selalu memukul Darcy setiap harinya. Sedangkan orang tua kandung Darcy sendiri meninggal pada saat Darcy berusia 1 tahun. Orang tua Darcy mengalami kecelakaan saat mereka akan pergi berlibur. Di saat itu ada sebuah truk yang berlawanan arah yang menabrak motor orang tuanya Darcy, yang mengakibatkan kecelakaan jalan yang sangat parah, yang membuat kedua orang tua kandung Darcy sampai meninggal di tempat, sedangkan Darcy terpental sampai ke pinggir jalan. Untuk Darcy sendiri memang terbilang selamat dan diselamatkan oleh warga yang ada di sana. Beruntung bagi Darcy karena dia hanya mengalami luka ringan saja. Itu dikarenakan dia terjatuh di rerumputan di pinggir jalan. Lain halnya dengan kedua orang tua kandungnya Darcy. Setelah tertabrak dan terjatuh dari motor itu, mereka berdua tergilas oleh ban truk tersebut, yang mengakibatkan badan mereka berdua tercerai-berai di jalanan. Dari pihak keluarga orang tuanya Darcy sendiri tidak ada yang mau merawat Darcy. Itu dikarenakan kebanyakan saudara dari orang tua Darcy itu adalah orang-orang susah. Mereka adalah orang kampung yang hanya bisa bercocok tanam dan juga bertani saja. Dan saudara-saudara mereka pun sudah memiliki cukup banyak anak yang harus mereka penuhi kebutuhan hidupnya. Jadi mereka tidak ingin menambah Darcy sebagai anggota keluarga mereka lagi. Hingga pada akhirnya Darcy pun dititipkan di sebuah panti asuhan yang sudah pasti mau merawat Darcy. Singkatnya, ada sepasang suami istri yang mau mengadopsi Darcy waktu Darcy berusia sekitar 11 tahun. Setelah Darcy diambil oleh orang tua angkatnya dari panti asuhan, nyatanya kehidupan Darcy tidak seperti apa yang dibayangkan oleh orang-orang. Yang digadang-gadang akan mendapatkan kebahagiaan diasuh oleh orang tua angkat, seperti mendapatkan kehidupan yang layak. Tapi ternyata ini malah kebalikannya. Darcy selalu diperlakukan kasar oleh kedua orang tua angkatnya. Jika melakukan sedikit kesalahan saja, Darcy pasti langsung dipukul oleh kedua orang tuanya. Darcy disuruh untuk melakukan pekerjaan rumah, seperti mengepel, mencuci baju, beres-beres, memotong rumput, dan sebagainya. Yang seharusnya pekerjaan itu hanya untuk para pembantu saja. Bisa dikatakan orang tua angkatnya Darcy ini orang yang cukup berada, yang mana seharusnya mereka bisa menyewa asisten rumah tangga untuk mengerjakan semua pekerjaan rumah itu. Tapi mereka malah menyuruh Darcy yang seorang anak kecil yang harusnya tidak melakukan pekerjaan rumah seberat itu. Memang mereka juga menyekolahkan Darcy di sekolah ternama. Tapi itu semua juga tidak ada artinya, dikarenakan Darcy pun tetap disuruh bekerja setelah pulang sekolah seharian. Darcy tidak pernah diberikan istirahat oleh kedua orang tuanya, dan diberikan jatah makan pun hanya sedikit. Dan itu pun makannya hanya 1 kali sehari, yang membuat Darcy selalu kelaparan. Karena saking kelelahannya sudah mengerjakan pekerjaan sekolah dan juga pekerjaan rumah, dan setiap kali Darcy melakukan satu kesalahan kecil selalu dipukul oleh kedua orang tuanya, yang membuat penampilan Darcy yang tadi awalnya anak baik dan cantik berubah drastis menjadi anak yang pemurung dan juga jelek. Kulitnya juga dipenuhi lebam bekas pukulan dan juga wajahnya sangat pucat. Bahkan mukanya juga ditutupi oleh rambut yang sangat panjang, yang membuat penampilan Darcy menjadi kacau dan tidak siap untuk merawat dirinya sendiri. Bahkan di sekolah pun Darcy diperlakukan tidak baik oleh teman-temannya. Di sekolah Darcy selalu diejek, dibully, bahkan diolok-olok oleh teman-temannya. Kadang tidak jarang juga selalu dipukuli ataupun selalu dijadi bahan ejekan oleh teman-teman satu kelasnya, bahkan sampai satu sekolah. Dari semua murid, tidak ada yang mau menjadi teman Darcy satupun. Bahkan wali kelas Darcy dan juga semua guru-guru yang ada di sekolah itu pun tidak peduli dan tidak menganggap Darcy itu ada.
Setiap kali Darcy dibully, diejek, dipukuli oleh teman-temannya, guru yang melihat hal itu pun mereka hanya mengabaikannya saja, karena mereka menganggap kalau Darcy itu seperti aib di sekolah dikarenakan memiliki penampilan yang sangat buruk, jelek, dan juga tidak tertata rapi. Mengingat sekolah yang Darcy tempati adalah sekolah ternama di ibu kota, makanya para guru mendiamkan dan membiarkan pembulian itu. Walaupun para guru itu melihat dengan mata kepala mereka sendiri. Darcy pun tidak pernah membalas semua perlakuan jahat pada teman-temannya, dikarenakan Darcy memiliki sifat pendiam ataupun introvert. Hanya kesedihan dan kepasrahan saja yang bisa Darcy terima dari perlakuan semua orang yang menghina dan juga mengejeknya. Suatu ketika di sore hari, di saat Darcy ingin pulang sekolah, dia melihat ada seekor anak kucing yang sedang sendirian, yang kemungkinan sudah ditinggalkan oleh induknya. Anak kucing itu terlihat sangat kotor, lemah lesu, dan seperti tidak terawat. Darcy yang melihatnya pun merasa iba dan sangat kasihan kepada anak kucing itu. Akhirnya Darcy pun memiliki keinginan untuk merawat anak kucing itu, dan bermaksud untuk menjadikannya seorang teman. Karena bagi Darcy, nasib anak kucing itu tidak beda jauh dengan dirinya, yang sama-sama tidak dipedulikan oleh orang-orang. Darcy pun menghampiri anak kucing itu lalu mengangkatnya dan mengelus-elus anak kucing itu dengan ramahnya, dengan lemah lembut dan juga kasih sayang. Tadinya Darcy berpikir ingin membawa anak kucing itu pulang ke rumahnya. Tapi dia tahu kalau orang tuanya pasti tidak akan pernah mengizinkannya. Kalau Darcy tetap berbuat nekat, sudah pasti orang tuanya akan membuang anak kucing itu dan memukuli Darcy lagi seperti biasanya. Hingga pada akhirnya Darcy memutuskan untuk merawat anak kucing itu di halaman belakang sekolah. Jikalau Darcy ingin bermain dengan anak kucing itu, Darcy bisa pergi ke halaman belakang sekolah saat pagi hari, jam istirahat ataupun jam pulang sekolah setiap harinya. Sesampainya di halaman belakang sekolah, Darcy pun mencarikan tempat tinggal untuk anak kucing itu. Saat dia melihat tumpukan sampah yang ada di halaman belakang sekolah, dia melihat sebuah kotak kardus yang tidak terpakai. Yang waktu Darcy melihatnya ternyata isinya hanyalah sebuah kertas dan juga plastik yang sudah tidak terpakai. Dia membuang semua kertas dan juga plastik itu ke tong sampah yang ada di dekat halaman belakang dan mengosongkan isinya. Setelah isinya sudah bersih, akhirnya Darcy pun menyimpan anak kucing itu ke dalam kotak kardus tersebut. Anak kucing itu terus saja mengeong-ngeong tanda seperti yang kelaparan. Darcy pun mencari semua makanan sisa yang ada di semua tong sampah. Setelah ditemukan, Darcy pun memberikannya kepada kucing tersebut. Dia melihat anak kucing itu makan dengan lahapnya. Setelah selesai makan, Darcy pun bermaksud ingin memberikan anak kucing itu minum. Tapi saat melihat tubuh anak kucing itu yang kotor dan juga kumal, Darcy pun berpikir untuk sekalian saja membersihkan dan mencuci anak kucing itu. Dia melihat ada sebuah pancuran air yang mengalir di halaman belakang sekolah itu. Darcy bermaksud untuk memandikan dan juga memberikan minum kepada kucing tersebut. Setelah semuanya selesai, Darcy pun memasukkan kembali anak kucing itu ke dalam kotak kardus dan berpamitan kepada anak kucing itu dan akan kembali lagi besok. Kebesokan paginya Darcy pun datang ke sekolah dengan penampilannya yang berbeda. Penampilannya juga tampak terlihat sangat rapi dan juga lebih baik daripada hari-hari sebelumnya. Terlihat kalau rambut yang biasa menutupi wajahnya sekarang sudah rapi dan juga tidak menutupi wajahnya lagi. Kulitnya yang dipenuhi lebam itu pun sekarang sudah tidak terlihat lagi. Bahkan Darcy yang awalnya seorang anak yang pemurung dan tidak punya gairah hidup, sekarang sudah berubah menjadi seorang anak yang ceria dan juga memiliki gairah hidup yang terlihat dari senyumannya yang sangat manis. Teman-teman satu kelas dan wali kelasnya pun sangat kaget melihat perubahan Darcy yang tidak biasanya ini. Walaupun penampilan Darcy sudah berubah, tetap saja teman-temannya tidak ada yang ingin berteman dan juga mengajak bicara kepada Darcy. Hanya wali kelasnya saja yang berbicara kepada Darcy dan menanyakan kenapa Darcy bisa berubah seperti ini. "Darcy, kok penampilan kamu berubah sih sekarang?" kata wali kelasnya. "Iya bu, supaya terlihat lebih rapi saja," kata Darcy. Pelajaran pun berjalan seperti biasanya. Saat jam istirahat, Darcy pun kembali ke halaman belakang sekolah untuk menemui sahabatnya itu.
Mereka bermain lagi seperti biasanya. Walaupun anak-anak lain sedang jajan di kantin, berbeda dengan Darcy yang lebih memilih untuk bermain dengan anak kucing kesayangannya itu. Begitu juga setelah sepulang sekolah, Darcy kembali ke halaman belakang untuk bermain dengan sahabatnya itu. Hal itu terus saja berlanjut sampai 4 hari kemudian. Di hari keempat di pagi harinya seperti biasa, Darcy selalu mengunjungi anak kucing itu sebelum belajar. Ada 2 orang teman laki-laki Darcy yang merasa heran dan juga penasaran dengan tingkah laku dan juga perubahan Darcy belakangan ini. Yang melihat Darcy selalu pergi ke halaman belakang pada jam istirahat, jam pulang sekolah, bahkan jam berangkat sekolah. Jam istirahat pun tiba. Dengan rasa penasaran yang sangat tinggi, akhirnya mereka berdua pun bermaksud untuk mengikuti Darcy secara diam-diam menuju ke halaman belakang. Dari kejauhan mereka melihat Darcy mendekati kotak kardus, lalu membuka resleting tasnya dan memberikan makanan ke dalam kotak kardus tersebut. Mereka ingin mendekati tapi tidak berani karena takut ketahuan oleh Darcy. Singkatnya, bel pun berbunyi tanda akan pelajaran dimulai. Darcy berjalan kembali menuju ke ruang kelasnya, sedangkan 2 anak itu bersembunyi dan membiarkan Darcy melewati mereka begitu saja. Dengan rasa penasaran, akhirnya mereka berdua mendekati kotak kardus itu dan melihat ternyata ada seekor anak kucing yang ada di dalam kardus. Oh, jadi ini yang bikin si Darcy berubah jadi lebih ceria. Ternyata dia punya seekor teman, yaitu anak kucing, kata salah satu dari mereka. Iya, gak nyangka ternyata dia punya teman anak kucing, kata yang satunya lagi. Salah satu dari anak ini memiliki niatan dan juga rencana yang tidak baik terhadap kucing Darcy, yang pastinya akan mereka sesali seumur hidup. Singkatnya, bel pulang sekolah pun berbunyi. Darcy pun kembali ke halaman belakang bermaksud untuk menemui kucing sahabatnya itu. Sesampainya di kotak kardus, Darcy pun tidak menemukan keberadaan anak kucingnya itu. Darcy mencari dan memanggil anak kucing itu, yang awalnya hanya di sekitaran halaman belakang sekolah. Karena tetap tidak ditemukan, dia mencari anak kucing itu sampai satu sekolah. Setelah lama-lama mencari, tetap saja anak kucing itu pun tidak berhasil ditemukan. Darcy pun kembali ke kotak kardus tempat si anak kucing itu tinggal. Dengan perasaan yang sedih, Darcy pun bilang, "Meng, di mana kamu, Meng? Kenapa meninggalkan aku?" Sambil menangis sesenggukan. Terlihat wajahnya yang dipenuhi oleh air mata. Saat Darcy mengusap air matanya, dia melihat ada sebuah surat yang ada di kotak kardus tempat kucingnya itu tinggal. Darcy mengambil dan membaca surat itu. "Kalau kamu mau melihat kucing kamu kembali, cari saja di parkiran mobil guru." Darcy pun berlari menuju parkiran mobil para guru. Sesampainya di sana, dia melihat anak kucingnya yang sedang terikat di bagian belakang mobil guru, yang akan melaju meninggalkan sekolahan. Di saat mobil itu berjalan secara perlahan, Darcy pun cepat-cepat mengejar mobil itu. Hingga pada akhirnya Darcy bisa menggapai tali yang mengikat anak kucingnya itu. Darcy pun memeluk anak kucing itu dan berusaha melepaskan tali yang mengikat tubuhnya. Tapi karena ikatan tali yang sangat kuat, Darcy pun mengalami kesulitan saat melepaskannya. Darcy pun kembali berusaha melepas tali yang mengikat anak kucingnya itu. Satu tali berhasil dilepas, namun sayangnya mobil itu sudah keburu melaju dengan cepat, yang membuat Darcy hampir saja terjatuh. Dengan cepat Darcy menggapai tali yang teruntai itu. Setelah berhasil didapat, naas bagi Darcy, ia tetap saja terjatuh. Wajah dan tubuhnya terbanting aspal. Darcy pun terseret aspal oleh mobil itu. Guru yang mengendarai mobil itu pun tidak menyadari kalau ada salah satu dari muridnya yang sedang terseret aspal oleh mobilnya itu. Hingga pada akhirnya mobil itu melaju meninggalkan kawasan sekolah dan melewati beberapa blok rumah warga. Ada salah satu warga yang melihat kejadian itu dan meminta kepada guru untuk menghentikan laju mobilnya. Bu, berhenti bu," kata orang itu sambil berlari menghentikan mobilnya. "Ya ampun pak, bapak ini gimana sih kalau sampai ketabrak gimana?" kata ibu guru itu. "Bu, ada anak kecil yang sedang keseret sama mobilnya ibu." "Apa? Anak kecil siapa pak? Ibu lihat aja sendiri ke belakang." Guru itu dengan cepat membuka mobilnya dan melihat ke belakang. Waktu guru itu melihat, dia sangat kaget dengan apa yang dilihatnya. Dia melihat ada seorang murid yang sedang terseret oleh mobilnya. "Astaga, ya ampun, ini siapa?
Guru itu bergegas mendekati murid itu yang sedang memegang tali di mobilnya. Dengan perasaan ngeri, guru itu membalikkan tubuh anak itu. Guru itu kaget dan berteriak. Sambil menutupi wajahnya, guru itu melihat dengan mata kepalanya sendiri. Wajah dari muridnya yang mengalami luka akibat seretan aspal. Wajah itu rusak, penuh darah, bahkan sangat sulit untuk dikenali oleh gurunya itu sendiri. Bukan wajahnya saja, tapi semua bagian tubuhnya pun ikut terseret aspal, yang membuat luka di sekitar tubuhnya itu sangat terlihat jelas, dipenuhi dengan luka darah dan juga geretan aspal. Bahkan baju putih sekolah dasarnya pun berubah menjadi warna merah darah. Dan ada sobekan di sekitar bajunya. Warga yang menghentikan mobil itu pun ikutan kaget saat melihat kondisi anak itu. Teriakan guru itu pun memancing para warga untuk keluar rumah dan melihat apa yang terjadi. Semua warga pun kaget dengan apa yang mereka lihat. Ada yang berteriak, ada yang menutup mata, ada yang pergi karena saking tidak kuatnya melihat apa yang terjadi. Dengan jelas para warga melihat seretan darah itu yang meninggalkan jejak di sepanjang jalan aspal, dimulai dari kawasan sekolah sampai tempat mobil itu berhenti. Ibu guru membuka matanya dan berusaha melihat wajah anak itu. Waktu dia perhatikan dengan seksama, dia mengenali wajah anak itu, yang ternyata itu adalah Darcy, anak muridnya di kelasnya sendiri. "Darcy, kenapa kamu bisa seperti ini?" kata guru itu sambil panik. Semua warga yang ada di sekitar lokasi pun membantu. "Bu, kok bisa seperti ini sih, Bu?" kata warga. "Saya nggak tahu apa-apa, Pak. Waktu saya berkendara, saya tidak tahu kalau ternyata ada murid saya di belakang mobil saya ini. Kalau begitu bawa ke rumah sakit saja, Bu." "Ya, Pak. Saya minta tolong untuk mengangkut anak ini ke dalam mobil saya, biar saya membawa ke rumah sakit." Para warga memasukkan Darcy ke dalam mobil guru itu. Sebagian warga yang lain melepaskan ikatan anak kucing itu. Guru itu bergegas ke dalam mobil dan melajukan mobilnya. Sesampainya di rumah sakit, Darcy pun cepat-cepat dimasukkan ke ruang UGD. Dokter dan para perawat pun bergegas menangani Darcy. Para perawat yang melihat kondisi Darcy merasa iba dengan kondisinya. Wajah dan tubuhnya yang dipenuhi darah dan juga luka seretan, yang membuat kulit-kulit Darcy terkelupas. Bahkan wajahnya juga tidak beraturan, dan sangat sulit untuk dikenali karena sudah rusak. Para perawat itu membersihkan luka darah yang ada di tubuh Darcy. Dokter pun mengambil tindakan pertama. Darcy pun dipasang banyak alat di tubuhnya. Ada satu alat yang biasa digunakan para dokter untuk memeriksa pasien. Di monitor itu terlihat garis bergelombang yang menandakan jantung Darcy, tertanda Darcy masih hidup. Tapi lambat laun monitor itu memperlihatkan garis lurus tidak bergelombang, dan ada suara bip yang sangat panjang, yang menandakan kalau Darcy sudah meninggal. Dengan cepat dokter memberikan efek kejut listrik ke tubuh Darcy, yang sudah berkali-kali dicoba namun hasilnya tetap sama. Dokter pun geleng-geleng kepala dan memberitahu kepada bu guru itu kalau Darcy dinyatakan sudah meninggal. Setelah kejadian itu, Darcy pun dimakamkan di pemakaman umum. Para guru, para murid dan juga kedua orang tua angkat Darcy, mereka berada di makam tersebut, tapi nampak terlihat tidak ada raut wajah sedih di antara mereka semua, termasuk dua anak yang sudah membuat Darcy meninggal. Orang tua angkat Darcy hanya menuntut pihak sekolah untuk ganti rugi atas kematian anaknya, dengan membayar nominal uang yang cukup besar. Karena yang dilihat oleh orang tua angkat Darcy hanyalah materi, jadi walaupun Darcy sudah meninggal, mereka tidak merasa iba ataupun kasihan kepada Darcy. Pihak sekolah pun tidak mau ambil pusing dengan hal itu, mereka pun langsung mengganti rugi uangnya, dan tidak ingin memperpanjang masalah apalagi sampai menuntut di meja hukum. Singkatnya, malam hari pun tiba. Di pemakaman umum tempat Darcy dikebumikan, anak kucing yang pernah ditolong itu pun berada tepat di samping kuburannya Darcy. Hanya anak kucing itulah yang benar-benar perhatian dan peduli kepada Darcy. Dengan penuh kasih sayang, anak kucing itu menjilati batu nisan kuburannya Darcy. Setelah itu, kucing itu melangkahi atau melompati kuburannya Darcy dengan tanah yang masih basah karena kuburannya masih baru. Tidak lama kemudian, tanah itu bergetar hebat, yang membuat kuburan Darcy bergetar sangat cepat.
Tiba-tiba saja dari kuburan itu muncul sebuah tangan yang merayap ke atas permukaan kuburan, disusul dengan wajah dan juga tubuh kecil yang penuh luka darah di sekujur tubuhnya, dan di matanya terlihat sorotan amarah dan juga dendam yang sangat membara, yang menunjukkan kalau dendam dan kematianku harus dibayar lunas. Malam itu pun teror dimulai. Malam itu menjadi malam yang sangat mencekam bagi semua orang yang sudah berbuat jahat kepada Darcy. Kini Darcy akan menuntut balas kepada semua orang yang pernah berbuat jahat kepadanya. Dimulai dari dua anak yang sudah membuat Darcy meninggal. Dua anak ini tinggal dengan orang tuanya masing-masing. Salah satu dari mereka sedang belajar di meja belajar yang ada di kamarnya. Meja belajar itu dekat dengan jendela. Anak itu belajar dengan sangat serius. Tiba-tiba saja ia mendengar suara ketukan di jendela kamarnya. Anak itu menoleh ke arah jendela dan membuka gordennya. Waktu dilihat ternyata tidak ada apa-apa selain kegelapan malam yang ia lihat. Anak itu kembali menutup gordennya dan kembali belajar. Tidak lama kemudian ketukan itu kembali terdengar. Anak itu pun kembali membuka gordennya. Ia melihat sesosok penampakan wajah hancur yang dipenuhi luka darah yang sangat mengerikan, yang menatap ke arahnya dengan tatapan tajam. Anak itu berteriak sekencang-kencangnya sambil berlari ke kamar orang tuanya. "Ibu, ibu, ada setan," kata anak itu. "Setan apa, Dek?" kata ibunya. "Setannya mana, Dek?" kata ayahnya. "Itu di kamar Dede. Waktu Dede lagi belajar, Dede lihat penampakan setan," kata anak itu. "Ayah, coba lihat ke kamar si Ade, ada setannya enggak?" kata ibunya. Ayahnya pun berjalan ke kamar anaknya. Waktu dilihat ternyata tidak ada apa-apa. "Mana setannya, Dek? Enggak ada juga," kata ayahnya. Anak itu pun dibawa ke kamarnya lagi oleh ibunya. "Tuh mana, Dek? Enggak ada apa-apa. Di jendela juga gelap doang," kata ibunya. Waktu anak itu melihat ternyata memang sudah tidak ada penampakan apapun yang ia lihat tadi. Ibunya pun menenangkan anaknya supaya tidak ketakutan lagi, dan menidurkan anaknya kembali supaya cepat tidur. Setelah anak itu tertidur, orang tuanya pun kembali ke kamarnya lagi. Begitu juga dengan anak yang satunya lagi. Di malam itu anak itu sedang bermain mobil-mobilan di kamarnya. Tiba-tiba saja ia mendengar suara ketukan di jendela kamarnya. Anak itu menghampiri jendela itu lalu membuka gordennya. Waktu anak itu melihat, ia melihat sesosok penampakan wajah hancur yang dipenuhi luka darah yang sangat mengerikan, yang menatap ke arahnya dengan tatapan tajam. Anak itu pun berteriak sambil berlari ke kamar orang tuanya. Dalam keadaan menangis, anak itu mengatakan kalau ada setan di kamarnya. Orang tuanya pun mengecek ke dalam kamar. Waktu orang tuanya melihat, sama seperti anak sebelumnya, tidak ada penampakan apapun di jendela. Hingga pada akhirnya anak ini pun ditenangkan oleh kedua orang tuanya dan ditidurkan di kamarnya. Setelah anak itu merasa tenang dan lebih baik, anak itu pun bisa tertidur. Orang tuanya pun kembali ke kamarnya sendiri. Secara bersamaan, kedua anak yang sedang tertidur ini pun bermimpi. Dalam mimpi itu, mereka berdua sedang ada di pinggir jalan, tempat di mana mobil guru akan keluar dari kawasan sekolah. Kedua anak itu melihat mobil guru yang sedang berjalan meninggalkan kawasan sekolah. Di belakangnya mereka melihat Darcy yang sedang diseret oleh mobil itu. Tiba-tiba saja mobil itu berhenti di hadapan kedua anak itu. Tidak lama kemudian, Darcy yang terbaring itu pun berdiri dan memperlihatkan wajah hancurnya kepada kedua anak itu. Darcy pun menatap kedua anak itu dengan tatapan yang sangat tajam. Darcy pun berjalan menghampiri kedua anak itu. Kedua anak yang ketakutan itu pun berlari menjauhi Darcy. Mereka berlari sekencang-kencangnya untuk menghindari kejaran Darcy. Mereka pun melihat ke arah belakang. Waktu mereka melihat, ternyata Darcy tidak mengejar mereka sama sekali. Dan tiba-tiba saja mereka berdua terjatuh karena menabrak tembok. Dan mereka berdua pun terbangun dari tidur dan juga mimpinya. Alangkah terkejutnya mereka saat membuka mata. Ternyata mereka tidak melihat kamar dan juga kasur yang sedang mereka tiduri, melainkan jalan aspal yang ada di kawasan sekolah, dan mereka berdua pun dalam keadaan terikat di belakang mobil guru. Entah bagaimana waktu mereka terbangun bisa berada di tempat itu. Mereka berdua yang menyadari kalau mereka sudah bangun dalam keadaan terikat, mereka pun berteriak sekencang mungkin memanggil orang tuanya. Tidak lama kemudian, dari kejauhan, mereka melihat ada seseorang yang berjalan menghampiri mereka.
Kedua anak itu berteriak dan meminta tolong. Tolong, tolong, tolong lepasin kita. Orang itu terus saja berjalan mendekati mereka. Mereka pun memperhatikan orang itu secara seksama. Mereka melihat kalau orang itu menggunakan baju sekolah dasar yang dipenuhi darah. Kepalanya menunduk sambil di tangan kanannya membawa pecut. Orang itu mengangkat kepalanya dan memperlihatkan wajahnya yang sangat mengerikan, yang dipenuhi luka darah di seluruh wajah dan juga tubuhnya. Mereka berdua teriak sekencang mungkin karena saking takutnya melihat penampakan wajah yang sangat menyeramkan itu. Yang mana itu adalah Darcy, orang yang sudah meninggal akibat kelakuan mereka berdua. Hai, Firman, Adit. Kalian berdua masih ingat aku? Kata Darcy. Mereka pun memperhatikan wajah itu dengan seksama. Hah, Darcy? Itu kamu? Iya, ini aku, Darcy. Orang yang sudah kalian bunuh secara mengenaskan dan juga tragis, kata Darcy. Darcy, kami berdua minta maaf. Kami tidak tahu kalau perbuatan kami membuat kamu sampai meninggal seperti itu, kata mereka berdua. Hah, maaf. Semudah itu kalian mengatakan hal seperti itu? Sedangkan semasa aku hidup, kalian selalu menyiksaku, memukulku, membuliku, mengata-ngatai aku. Sampai aku meninggal, kalian berbuat jahat seperti itu padaku. Apa menurut kalian kata maaf itu sudah cukup untuk membalas semua perbuatan kalian terhadapku? Kata Darcy. Kami minta maaf, Darcy. Kedua anak itu terus saja berkata seperti itu. Aku tidak mau memaafkan orang jahat seperti kalian. Tidak ada kata maaf bagi orang jahat seperti kalian. Karena kematianku harus dibayar lunas, kata Darcy. Darcy pun memecut kedua anak itu dengan sangat sadis. Pecut itu terus saja melayang ke tubuh mereka, sambil berkata, kematianku harus dibayar lunas, kematianku harus dibayar lunas, kematianku harus dibayar lunas. Terus saja Darcy mengatakan hal itu sambil memecut kedua anak itu. Kedua anak itu pun mulai kesakitan dan berteriak sekencang mungkin memanggil nama orang tuanya. Tidak ada satu orang pun yang mendengar teriakan mereka. Kalian berdua harus mati dan merasakan apa yang aku rasakan. Darcy terus saja memecut mereka dengan penuh amarah dan juga dendam yang sangat membara. Hingga pada akhirnya tubuh kedua anak itu pun dipenuhi luka darah yang sangat parah. Dari bagian kepala, tubuh, kaki, tangan dipenuhi darah akibat pecutan yang sangat keras. Kebesokan paginya sekolah pun digigirkan oleh berita dua anak yang meninggal dalam keadaan yang sangat tragis. Pihak sekolah dan para guru pun sangat terkejut dengan berita kematian kedua anak muridnya ini. Apalagi para orang tua dari kedua anak ini. Mereka sangat syok dengan berita kematian anak mereka yang sangat tragis ini. Tak henti-hentinya orang tua mereka yang menangisi anaknya yang sudah meninggal dalam keadaan tragis ini. Para murid yang melihat kejadian ini pun ada yang menangis dan juga berteriak, saking tidak kuatnya melihat kondisi teman mereka yang meninggal dalam keadaan yang sangat tragis. Guru pun meminta kepada semua murid untuk menutup matanya saja agar mereka tidak melihat kondisi teman-teman mereka yang meninggal ini. Para guru pun meminta kepada semua murid untuk pulang ke rumahnya masing-masing. Akhirnya kedua anak itu pun dimakamkan di daerah mereka masing-masing. Pihak sekolah pun menghadiri pemakaman kedua anak itu dan ikut berbelasungkawa atas kematian dua muridnya itu. Singkatnya pemakaman pun sudah selesai. Para pelayat, pihak sekolah, dan kedua orang tua dari anak itu pun pergi meninggalkan pemakaman. Tapi teror dari hantu Darcy pun belum selesai. Denda masih belum sepenuhnya terbalas. Darcy masih akan meneror. Bersambung. Terima kasih sudah menonton cerita di channel ini. Nantikan di video berikutnya.